Selamat pagi anak-anak, salam sehat dari Bu Yana. Hari ini kita sudah memasuki tema 2 untuk pelajaran tematik dengan judul bermain di lingkunganku. Pertamanya kita akan memasuki dulu subtema 1 ya, bermain di sekitar rumah. Hari ini Ibu akan memberikan 2 mata pelajaran dalam video pembelajaran. Ya, yang pertama adalah bahasa Indonesia dan yang kedua adalah PPKN ya. Baik, kita akan simak dengan baik-baik ya anak-anak ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar tentang bentuk dan wujud dari sebuah benda ya. Coba sekarang anak-anak amati benda di sekitar kalian. Apakah bentuk dan warnanya semuanya sama? Baik, coba Ibu beri waktu. Kalian boleh tengok kanan, tengok kiri, ya. Apakah kalian melihat benda di sekitar kalian ada yang sama bentuknya atau warnanya yang sama? Ya, baik ya. Semuanya pasti ada warnanya berbeda dan bentuknya pun berbeda, ya. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, segi 4, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah bentuk dari benda, ya. Oke. Nah, Ibu akan memberikan contoh benda berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, uang logam, ban sepeda, CD, kaset, cincin, dan kancing baju. Ini adalah contoh benda berbentuk lingkaran. Contoh benda berbentuk segi 4. Ya, itu ada keset ya. Ada handuk atau sapu tangan dari handuk. Lalu ada akuarium. Ada jam dinding juga. Ada mainan ya anak-anak ya. Ini adalah contoh benda berbentuk segi 4. Contoh benda berbentuk segitiga. Ada bendera, rambu-rambu lalu lintas, atap rumah. Lihat ya yang warna hijau. Lalu ada penggaris segitiga, Pizza Hut, ada gantungan baju. Ya, ini adalah contoh benda berbentuk segitiga. Contoh benda berbentuk tabung. Ada gelas, ember cat, ember air, kaleng minuman, paralon, dan batu baterai. Ya, ini adalah contoh benda berbentuk tabung. Contoh benda berbentuk kubus. Ada dadu, ada hadiah atau kado, ada rubrik, ada tempat tisu, ada kardus, ya. Ini adalah contoh benda yang berbentuk kubus. Selanjutnya, contoh benda berbentuk balok. Ada lemari pakaian, ya. Ada penghapus. Lalu di sini ada busa untuk mencuci piring, ya. Ada rak sepatu. Ini adalah contoh benda yang berbentuk balok, ya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Nah, kita sudah belajar tadi ya, macam-macam bentuk benda ya. Ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang kubus, ada yang balok. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang wujud benda. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Ada benda padat,
benda cair, dan benda gas. Yuk, Ibu akan memberikan penjelasan satu persatu ya. Menurut wujudnya, benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Nah, sifat benda padat ini adalah tidak berubah. Dia bentuknya tetap, ya. Ini adalah bentuk benda padat, ya. Contoh benda padat. Ada batu, ada kayu, ada besi. Ya, untuk kayu bisa dibuat untuk lemari pakaian, untuk kursi, untuk meja makan, ya. Untuk rak sepatu. Lalu dari besi bisa dibuat juga untuk benda padat. Ada sendok. Ini adalah contoh benda padat. Benda cair. Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun dan tempatnya. Ya, benda cair ini adalah berubah sifatnya sesuai dengan tempatnya. Ya. Contoh benda cair. Air dalam gelas, sirup dalam botol, dan minyak di dalam plastik, ya. Jadi sifat dari benda cair adalah berubah sesuai dengan tempatnya atau berubah sesuai dengan bentuk tempatnya. Ya, ini adalah contoh benda cair. Selanjutnya adalah benda gas. Adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Dalam suhu biasa tidak terjadi menjadi cair. Ya, sifat dari benda cair adalah berubah sesuai dengan tempatnya. Contoh benda gas. Ya. Ada udara dalam balon, udara dalam ban sepeda atau ban mobil, atau udara dalam tabung gas. Ini adalah contoh benda gas, ya, anak-anak ya. Baik, cukup sekian untuk penjelasan bahasa Indonesia. Untuk tugasnya nanti Ibu akan berikan penjelasan di WA Group. Kita akan masuki dalam pembelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang aturan di rumah. Ya, ada aturan di rumah ya anak-anak ya. Biasanya aturan di rumah dibuat oleh siapa? Ya, pastinya dibuat oleh orang tua kalian, ya. Nah, aturan di rumah juga harus ditaati oleh semua anggota keluarga, ya. Tidak hanya papa saja yang mentaati peraturan, tidak hanya mama saja yang mentaati aturan di rumah, atau adik saja yang mentaati peraturan di rumah. Tetapi semua anggota keluarga harus mentaati aturan di rumah, ya. Ibu akan memberikan contoh aturan yang ada di rumah, ya. Yang pertama, memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, menyimpan sepatu atau sandal di tempatnya. Ya, ini adalah contoh aturan di rumah. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Ini adalah contoh aturan di rumah. Ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya. Aturan apa yang dilakukan oleh anak pada gambar berikut ini? Ayo, coba kalian bisa menjawabnya. Aturan apa? Ya, memberi salam sebelum berangkat ke sekolah. Itu adalah aturannya, ya. Lalu ada gambar yang kedua, anak-anak. Oke, aturan apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ya,
Aturannya adalah menggosok gigi sebelum tidur. Ya, ini adalah aturan di rumah. Ya, baik anak-anak, Ibu akan memberikan penjelasan lebih lagi. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib. Terjadi kekacauan. Contoh, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Nah, Ibu akan berikan contoh lagi. Jika kalian tidak mengerjakan PR, ya, maka kalian akan diberi sanksi atau hukuman oleh guru kalian. Nah, kalau kalian tidak mentaati aturan, maka kehidupan akan menjadi kacau atau kalian akan menjadi susah, ya. Oleh karena itu, kalian harus mentaati aturan yang ada di rumah kalian, ya. Baik anak-anak, berikut Ibu akan berikan contoh aturan di rumah. Sekali lagi ya. Bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Selalu minta izin jika akan bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Mengerjakan PR. Sore hari, membantu pekerjaan orang tua. Belajar pukul 7 malam atau pukul 19. Dan tidur pukul 9 malam atau pukul 21. Ini adalah contoh aturan di rumah. Apakah sama contoh aturan di rumah kalian dengan yang Ibu berikan contoh hari ini? Pastinya berbeda ya anak-anak. Oleh karena itu, tugas untuk hari ini PPKN, kalian membuat aturan yang ada di rumah. Ya, minimal 5. Minimal tuh paling sedikit 5 ya. Nah, kalian boleh buat 6 atau 7 atau 8. Paling sedikit 5 atau 10. Bebas ya. Ada berapa aturan yang ada di rumah kalian. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN hari ini. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.